Jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers, saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Lovers pada hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali dalam kesempatan kali ini kami dapat kembali hadir dan dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya ya. Yang mana pada video kali ini kami ingin mengajak Sobat Lovers untuk jalan-jalan melihat-lihat apa yang ada di sekitar kawasan wisata Ubud Bali. Yang mana kami tepat berada di sebuah pasar seni yang terletak di tengah-tengah permukiman warga sekitar Ubud, yaitu di Jalan Kajeng ya. Seperti yang kita ketahui bersama, di sepanjang Jalan Kajeng ini, pasar seni ini, banyak sekali aktivitas-aktivitas dari para wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara ya. Dapat kita saksikan bersama di hadapan kami saat ini, beberapa wisatawan sedang berjalan ataupun melihat-lihat barang-barang yang diperjualkan di kawasan ini, di pasar seni di Jalan Kajeng, Ubud, Bali. Tentunya bagi Sobat Lovers ataupun para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dewata Bali, tidak lengkap pastinya tanpa menyambangi pusat ekonomi kreatif yang ada di sekitar Pulau Dewata Bali, salah satunya di kawasan wisata Ubud, pasar seni. Karena ada beberapa pasar seni di Ubud yang wajib sekali untuk dikunjungi para wisatawan ya. Karena dapat kita saksikan bersama di pasar seni ini, Sobat Lovers ataupun para wisatawan dapat berbelanja berbagai macam pilihan seni seperti kain-kain khas Bali, aneka baju, hasil kerajinan tangan seperti tas anyaman, topeng, topi, payung, layangan Bali, keranjang, kain pantai, lukisan, dan benda-benda hasil kerajinan tangan yang lainnya. Karena sangat uniknya pasar seni tradisional yang ada di Ubud ini, bisa kita saksikan banyak sekali para wisatawan ya. Para wisatawan yang berdatangan, yang berkunjung ke pasar ini, memang perlu diakui bahwasanya pasar seni ini membuat para wisatawan domestik atau wisatawan mancanegara tertarik ataupun asik untuk datang dan melihat secara langsung pasar seni tradisional yang ada di kawasan wisata Ubud Bali. Apalagi saat musim liburan telah tiba, pasar seni yang ada di kawasan wisata Ubud Bali biasanya selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan yang datang, yang melancong ke Pulau Bali ya. Pasar seni ini akan selalu menjadi tempat untuk berbelanja cindramata, oleh-oleh sebagai pengingat ketika mereka berlibur ke Bali. Kembali dapat kita saksikan semua barang yang dijual di pasar seni ini sangat mempresentasikan tentang Bali yang unik dan tak bisa ditemukan di tempat lainnya. Sobat Lovers ataupun para wisatawan pun tidak harus membeli barang-barang yang ada di pasar ini. Hal yang paling disukai dari mengunjungi pasar seni tradisional adalah menikmati jalan kaki sambil melihat-lihat sekeliling pasar ini. Ini adalah satu kegiatan yang sangat menyenangkan dan jarang bisa ditemukan di tempat lain. Sekali lagi, memang tak bisa dipungkiri lagi, pasar seni tradisional di kawasan wisata Ubud Bali yang mana mengusung konsep-konsep tradisional di tengah-tengah arus modernisasi supermarket, mall, hingga pasar oleh-oleh modern yang terus mengepung
Bahkan sempat seiring perkembangan zaman, eksistensi pasar seni tradisional mulai memudar di tengah-tengah persaingan pasar modern dan fenomena belanja online. Maraknya pasar modern seperti mall ataupun online shop supermarket menjadi saingan terbesar pasar tradisional. Pada awalnya persaingan memang cukup berat ya bagi pasar seni tradisional. Namun lambat laun para penjual, para pedagang pun mulai terbiasa dengan keadaan tersebut karena masih banyak para wisatawan yang mau ternyata berkunjung dan berbelanja secara langsung untuk kebutuhan oleh-oleh, apalagi yang senang dengan kegiatan tawar-menawar sehingga tidak akan bisa meninggalkan pasar seni tradisional seperti halnya pasar seni yang ada di pulau terbaik di dunia, yaitu di Ubud, Bali. Kembali dapat kita saksikan daya tarik yang dimiliki oleh pasar tradisional yang terletak di tengah-tengah permukiman warga sekitar Ubud, Bali di Jalan Kajeng ini ya. Mampu bertahan di era gempuran pasar oleh-oleh modern, yakni karena tata kelola bangunannya ya. Tata kelola bangunannya mempertahankan bangunan-bangunan ataupun mempertahankan gaya yang sederhana. Bangunan khas tradisional menjadi daya tarik tersendiri untuk para pengunjung, para wisatawan yang datang. Tentunya hal ini pun menjadi nilai plus ya, nilai plus di tengah maraknya pasar-pasar modern yang mulai bermunculan. Baik, terima kasih Anda Sobat Lovers masih tetap setia hingga sejauh ini ya menyaksikan saluran YouTube kami Virtual Lovers. Semoga Sobat Lovers dapat terhibur dan juga dapat mengambil manfaat dari apa yang kami sampaikan. Tak lupa juga kami ucapkan selamat bergabung bagi yang baru saja bergabung, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah setia mengikuti kami hingga sejauh ini. Kembali dapat kami informasikan bahwasanya pada video kali ini kami tengah berada tepat di pasar seni tradisional yang terletak di kawasan wisata Ubud, Bali, yaitu di Jalan Kajeng atau di Gang Kajeng ya. Memang banyak sekali yang mengenal jikalau pasar seni Ubud, Bali ini menjadi surganya para wisatawan yang ingin membeli kerajinan tangan khas Bali, mulai dari kaos Bali, tas anyaman yang dibuat dari rotan, patung, lukisan, dan kerajinan tangan lainnya. Bali dikenal oleh masyarakat lokal dan internasional memiliki keragaman budaya serta seni. Karya seni yang dihasilkan pun dijadikan cindera mata khas Bali sehingga dapat diperjualbelikan untuk oleh-oleh. Tempat yang dimaksud adalah Ubud Art Market ini atau pasar seni Ubud, Bali. Selain kami menyarankan para wisatawan dan Sobat Lovers untuk berkunjung ke sini, kami pun juga mengingatkan bagi para penjual, para pedagang yang ada di sekitar pasar ini ya, agar tetap berhati-hati selama melakukan transaksi jual beli kepada para pembeli, para konsumen ataupun para wisatawan sekalipun. Karena baru-baru ini terjadi 2 turis asing terlibat aksi kejahatan di Pulau Dewata, Bali ya. Mereka terekam CCTV menghipnotis pegawai minimarket dan berhasil menggondol uang tunai senilai 3,5 juta. Aksi pencurian atau kejahatan tersebut terjadi di sebuah minimarket di desa atau kecamatan Marga, Ketabanan, Bali ya. Pelaku pencurian diduga 2 orang warga negara asing. Aksi kedua turis saat menghipnotis pegawai minimarket tersebar viral di media sosial.
Bahkan beberapa waktu yang lalu juga sempat viral seorang pedagang di pasar seni di sekitar Nusa Dua ya, Badung, Bali, diduga terkena hipnotis dari turis mancanegara. Uang tunai yang dipegang ludes disikat habis. Si pedagang pun terlihat menangis kecewa menyesal setelah kejadian tersebut. Videonya diduga terkena hipnotis dari turis asing menyebar luas di media sosial beberapa waktu yang lalu ya. Selain itu kami pun juga menghimbau bagi para pedagang ataupun para penjual di pasar tradisional untuk tetap waspada terhadap peredaran uang-uang palsu yang sengaja diedarkan di pasar oleh para pelaku tindak kejahatan dengan memanfaatkan situasi keramaian pasar biasanya. Dan kembali dapat kita saksikan situasi keramaian ataupun aktivitas pasar seni tradisional yang ada di sekitar kawasan Ubud ini ya, di tengah-tengah pemukiman warga. Memang sangat unik sekali dapat kita saksikan dan cukup ramai kunjungan dari wisatawan mancanegara khususnya. Mengingat kurang lebih 2 tahun yang lalu keramaian turis yang memilih liburan akhir tahun atau liburan ke Bali sama sekali tak terasa. Sekitar pada bulan Desember tahun 2020, jalanan di Bali ataupun toko-toko oleh-oleh ternama pun yang biasanya dipenuhi para wisatawan terlihat kosong tak berpenghuni. Hotel villa pun sepi pada kala itu. 2 tahun kemudian setelah itu, pada bulan yang sama, pemandangan menyedihkan yang terjadi pada awal pandemi betul-betul berubah secara drastis. Pulau Bali mulai ramai kembali oleh turis mancanegara atau wisatawan domestik yang berseliweran naik motor di jalanan yang ada di sekitar kawasan ini. Di jalanan di sekitar kawasan Ubud yang semula sepi berubah menjadi padat karena volume kendaraan yang membludak. Berbicara mengenai kendaraan, dapat kita saksikan di hadapan kami saat ini sebuah hiasan yang dijual di pasar ini ya. Ada berbagai macam kendaraan seperti sepeda roda 2, sepeda roda 3 dan juga kendaraan roda 3 becak. Tentunya keramaian yang dapat kita saksikan pada hari ini, keramaian pada saat ini yang ada di Pulau Dewata Bali menjadi bukti bahwa industri pariwisata telah kembali menggeliat, sama seperti masyarakat yang harus beradaptasi. Industri dituntut bisa menyesuaikan diri. Sejumlah strategi dikerahkan untuk dapat bertahan sembari menanti kondisi benar-benar pulih hingga 100% kembali. Mungkin dulu pada awal pandemi ketika orang-orang masih berdiam diri di dalam rumah, aktivitas wisata dilakukan secara virtual. Jalan-jalan dilakukan lewat menatap layar ponsel atau komputer, melihat berbagai tur virtual yang diselenggarakan di sana sini. Tentu saja kepuasannya berbeda dibandingkan menjejakkan kaki, berjalan kaki secara langsung ke tempat-tempat yang baru, sebab hanya penglihatan dan pendengaran yang bisa dipuaskan saat mengikuti wisata secara virtual. Namun berbeda halnya dengan kini ya, pariwisata dalam negeri bisa dibilang kembali menjadi primadona. Orang-orang para wisatawan berlomba-lomba mencari tempat yang disebut hidden gem, lokasi yang tadinya tidak diketahui banyak orang menjadi ramai para pengunjung, para wisatawan. Tren staycation kian populer.
hotel dengan fasilitas lengkap bisa menjadi pilihan menyegarkan suasana setelah beraktivitas sepanjang hari di rumah. Ketika promosi juga digencarkan oleh warganet lewat media sosial, banyak sekali akomodasi yang menata diri dengan dekorasi estetik yang tentunya sangat-sangat menarik. Jadi bukan cuma urusan harga dan kebersihan yang dipikirkan oleh konsumen, melainkan juga faktor apakah sebuah tempat termasuk kategori Instagramable atau cocok dijadikan konten di TikTok. Selain itu ada yang menarik dari workation, yang mana pada akhir-akhir ini juga digandrungi para wisatawan, para masyarakat ya, mereka yang tak dituntut untuk bekerja di kantor, mencari tempat yang asik untuk bekerja. Bahkan ada program Work from Bali yang digagas untuk meningkatkan perekonomian Pulau Dewata Bali. Bahkan pemerintah pun mematok target tinggi untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tahun 2023. Kunjungan wisatawan mancanegara diharapkan dapat mencapai angka 7,5 juta dan wisatawan Nusantara mencapai 1,2 atau 1,4 miliar pergerakan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno optimis target tersebut bisa tercapai. Jadi kurang lebih seperti itu informasi ataupun cerita yang dapat kami sampaikan pada video kali ini ya. Semoga dapat memberikan manfaat dan juga dapat memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya. Kami mewakili dari tim Sobat Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.